Di sebuah desa yang tenang di pinggiran hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang menyimpan banyak misteri. Penduduk desa hidup dengan damai dan bersahaja, bergantung pada hasil hutan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga akhirnya Dimas bertemu dengan sebuah ular dan hidupnya berubah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak ceritanya Hani di Cerita Jadul. Dimas tinggal bersama ayahnya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ayahnya, Pak Mulyo, dulunya adalah seorang pemburu yang tangguh dan dihormati di desa. Namun, usia dan penyakit telah merenggut kekuatannya, sehingga kini dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan bergantung pada perawatan Dimas. Rumah mereka kecil dan sederhana, terbuat dari kayu dengan atap rumbia. Di halaman belakang, terdapat kebun kecil yang ditanami sayuran dan tanaman obat oleh Dimas. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, hubungan Dimas dan ayahnya sangat erat. Dimas selalu merawat ayahnya dengan penuh kasih dan tak pernah mengeluh. Setiap pagi, Dimas bangun lebih awal untuk mengurus kebun dan melakukan pekerjaan rumah tangga sebelum berangkat ke hutan mencari kayu bakar. Hutan adalah tempat yang penuh kenangan bagi Dimas, karena dulu dia sering berburu bersama ayahnya di sana. Meskipun sekarang dia pergi sendirian, Dimas selalu merasa dekat dengan ayahnya setiap kali dia berada di hutan. Di desa itu, Dimas dikenal sebagai pemuda yang rajin dan baik hati. Semua orang menyayanginya karena kesediaannya untuk membantu sesama. Tidak jarang Dimas membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan, meskipun dirinya sendiri hidup dalam keterbatasan. Sebuah pagi yang cerah, Dimas memutuskan untuk pergi ke bagian hutan yang lebih dalam untuk mencari kayu bakar yang lebih banyak. Ayahnya sudah memberitahu bahwa di sana terdapat pohon-pohon tua yang kayunya sangat bagus untuk dibakar. Dengan membawa parang dan keranjang, Dimas mulai menjelajahi hutan yang semakin lebat. Suara burung-burung berkicau dan gemerisik dedaunan membuat perjalanan Dimas terasa menyenangkan meskipun melelahkan. Namun, di tengah perjalanan, Dimas melihat sesuatu yang aneh. Di antara semak-semak, dia menemukan seekor ular besar yang terluka parah. Ular itu terjerat perangkap pemburu yang tajam dan berduri, membuatnya tak bisa bergerak. Hati Dimas tergerak oleh rasa belas kasihan. Dia tahu bahwa meskipun ular itu menakutkan, makhluk itu juga berhak untuk hidup. Dengan hati-hati, Dimas mendekati ular tersebut dan berusaha melepaskan jerat yang melilit tubuhnya. Ular itu meronta-ronta dan memperlihatkan taringnya yang tajam, tetapi Dimas tetap tenang dan berbicara lembut untuk menenangkan ular itu. Setelah beberapa saat, Dimas berhasil melepaskan jerat tersebut. Ular itu tampak sangat lemah dan terluka parah. Dimas tahu bahwa ular itu tidak akan bertahan hidup jika dibiarkan begitu saja. Dengan penuh hati-hati, dia mengangkat ular itu dan membawanya pulang ke rumah. Meskipun ayahnya mungkin akan terkejut, Dimas yakin bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah membawa ular besar yang terluka pulang ke rumah, Dimas langsung mempersiapkan tempat untuk merawatnya. Dia mengambil tikar dan selimut tua, lalu membuatkan tempat yang nyaman di sudut ruangan. Meski ayahnya, Pak Mulyo, terkejut melihat ular besar di rumah mereka, dia mempercayai keputusan Dimas dan membantu sejauh yang dia bisa. Ular itu tampak sangat lemah dan hampir tidak bergerak. Dimas segera mencari bahan-bahan obat tradisional dari kebunnya dan dari hutan di sekitar desa. Dia mengumpulkan berbagai daun, akar, dan ramuan untuk merawat luka ular tersebut. Setiap hari, Dimas membersihkan luka ular dengan lembut dan memberikan ramuan penyembuh. Selama proses perawatan, Dimas sering berbicara kepada ular itu, meski dia tahu bahwa ular itu tidak bisa menjawab. Dia bercerita tentang kehidupannya, tentang kenangan bersama ayahnya saat berburu di hutan, dan tentang impiannya
untuk melihat dunia di luar desa. Meskipun ular itu tidak pernah merespons, Dimas merasa ada koneksi yang terjalin di antara mereka. Minggu demi minggu berlalu, kondisi ular itu semakin membaik. Luka-lukanya mulai sembuh dan kekuatannya pulih. Meskipun begitu, Dimas tetap berhati-hati dan memastikan ular itu tetap nyaman. Hubungan yang terbentuk antara Dimas dan ular semakin kuat meskipun mereka tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Suatu malam, saat Dimas sedang merawat ular itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Mata ular itu tampak lebih hidup dan penuh kehangatan. Dimas merasakan kehadiran yang aneh namun menenangkan. Dia tidak menyadari bahwa ular itu adalah putri cantik dari dunia gaib yang terkutuk oleh penyihir jahat. Malam itu, Dimas bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat seorang putri cantik berdiri di depannya. Putri itu memiliki rambut panjang yang berkilauan dan mata yang memancarkan cahaya lembut. Dia mengenakan pakaian indah yang terbuat dari sutra halus. Dengan suara lembut, putri itu berbicara kepada Dimas. "Terima kasih Dimas atas kebaikanmu dan perawatanmu. Aku adalah Putri Dewi dari dunia gaib dan aku terkutuk menjadi ular oleh penyihir jahat. Berkatmu, aku bisa sembuh dari luka-luka ini. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberikan sesuatu yang berharga untukmu." Dimas terbangun dari mimpinya dengan perasaan bingung dan terkejut. Dia melihat ke arah ular yang masih terbaring di sudut ruangan. Pikirannya dipenuhi oleh mimpi aneh itu, tetapi dia menganggapnya sebagai bunga tidur belaka. Namun, dia merasa lebih dekat dengan ular itu dan semakin tekun merawatnya. Hari-hari berlalu dan ular itu akhirnya pulih sepenuhnya. Dimas merasa bangga dan bahagia karena telah berhasil menyelamatkan nyawa ular tersebut. Dia berencana untuk melepaskannya kembali ke hutan agar bisa hidup bebas seperti sedia kala. Namun, sebelum melakukan itu, dia ingin memastikan bahwa ular itu benar-benar kuat dan siap menghadapi alam liar. Seiring berjalannya waktu, kondisi ular besar itu semakin membaik. Luka-luka yang sebelumnya tampak parah kini mulai sembuh berkat ketelatenan Dimas dalam merawatnya. Setiap hari, Dimas membersihkan luka-luka ular itu dengan ramuan tradisional yang ia buat sendiri. Dia juga memastikan ular tersebut mendapatkan makanan yang cukup untuk memulihkan tenaganya. Ketika Dimas merawat ular itu, dia sering berbicara padanya seolah-olah ular tersebut dapat memahami setiap kata yang diucapkannya. "Kamu tahu, ular, ayahku dulu adalah pemburu yang hebat. Dia mengajari aku banyak hal tentang hutan ini," ujar Dimas suatu hari sambil membersihkan luka ular. Ular itu hanya menatap Dimas dengan mata besar yang penuh makna, seakan-akan mengerti setiap kata yang diucapkannya. Hubungan yang terjalin antara Dimas dan ular semakin erat. Meskipun ular itu tidak dapat berbicara, Dimas merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Dia mulai merasa bahwa ular itu adalah sahabat yang setia, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Setiap kali Dimas merasa lelah atau putus asa, dia akan duduk di dekat ular itu dan berbicara tentang mimpinya, harapannya, dan ketakutannya. Ular itu pun menunjukkan tanda-tanda penghargaan terhadap Dimas. Meskipun masih terluka, ular itu berusaha untuk mendekatkan tubuhnya ke Dimas setiap kali dia datang. Dimas merasa semakin termotivasi untuk merawat ular tersebut dengan sepenuh hati. Suatu malam, setelah merawat ular dan memastikan ayahnya tidur dengan nyaman, Dimas merasa sangat lelah. Dia duduk di samping ular itu dan mengelus kepala ular dengan lembut. "Aku berharap kamu cepat sembuh, teman. Aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa terus begini," katanya dengan suara penuh harap. Malam itu, saat Dimas tidur, dia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, dia melihat seorang putri cantik dengan rambut panjang berkilauan, sama seperti dalam mimpinya sebelumnya. Putri itu tersenyum dan berkata, "Dimas, kebaikan hatimu
tidak akan terlupakan. Teruslah bersabar dan kau akan melihat keajaiban yang terjadi." Dimas terbangun dengan perasaan aneh, namun penuh harap. Dia menatap ular itu yang kini tampak lebih sehat dan kuat. Hari-hari berlalu dan akhirnya ular tersebut sembuh total. Dimas merasa senang dan lega. Dia memutuskan untuk melepaskan ular itu kembali ke hutan. Namun, sebelum melepaskannya, Dimas ingin mengucapkan selamat tinggal. "Terima kasih sudah menjadi sahabatku, ular. Aku berharap kau bisa hidup bahagia di hutan," kata Dimas sambil memeluk ular itu untuk terakhir kalinya. Setelah ular besar itu sembuh total, Dimas memutuskan untuk mengantarkannya kembali ke hutan. Pagi itu, Dimas membawa ular tersebut ke tempat yang aman di hutan yang lebih dalam, jauh dari desa dan jalur para pemburu. Hati Dimas terasa lega karena telah membantu makhluk yang membutuhkan. Namun, sebelum Dimas beranjak pergi, ular itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang putri cantik dengan rambut panjang yang berkilauan. Dimas terpana dan tidak bisa berkata-kata. Putri itu tersenyum lembut dan berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan, "Terima kasih, Dimas, atas kebaikan hatimu dan ketelatenanmu merawatku. Aku adalah Putri Dewi dari dunia gaib yang dikutuk menjadi ular oleh penyihir jahat." Dimas masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Apakah ini nyata? Apakah kau benar-benar putri dari dunia gaib?" Putri Dewi mengangguk. "Ya Dimas, aku dikutuk oleh penyihir jahat karena menolak permintaannya. Namun, kebaikan hatimu telah memecahkan kutukan itu dan menyembuhkan luka-lukaku. Aku sangat berterima kasih padamu." Dimas masih merasa bingung dan tercengang. "Aku hanya ingin membantu. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi." Putri Dewi tersenyum lagi. "Kebaikanmu tidak akan terlupakan. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberikan sesuatu yang berharga untukmu." Putri itu kemudian mengeluarkan sebuah sisik emas dari kantung yang ada di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Dimas. "Sisik emas ini adalah simbol rasa terima kasihku. Bawalah dan gunakanlah dengan bijak. Sisik ini akan membawakanmu keberuntungan dan kesejahteraan," kata Putri Dewi sambil memberikan sisik emas tersebut kepada Dimas. Dimas menerima sisik emas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Putri Dewi. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkan rasa terima kasihku," ujarnya dengan suara bergetar. "Tak perlu mengucapkan terima kasih lagi, Dimas. Kau telah melakukan lebih dari cukup. Ingatlah untuk selalu mempertahankan kebaikan hati dan kerendahan hatimu," jawab Putri Dewi dengan lembut. Sebelum pergi, Putri Dewi memberikan satu pelukan hangat kepada Dimas. "Selamat tinggal, Dimas. Semoga hidupmu penuh dengan kebahagiaan," katanya sebelum menghilang di balik sinar matahari yang menerobos pepohonan hutan. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan takjub, Dimas kembali ke desa sambil membawa sisik emas tersebut. Dia masih merasa seperti bermimpi, tetapi sisik emas di tangannya adalah bukti nyata dari apa yang telah terjadi. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Dimas kembali ke desa sambil membawa sisik emas yang diberikan oleh Putri Dewi. Dia merasa seperti sedang dalam mimpi, tetapi sisik emas di tangannya adalah bukti nyata dari apa yang telah terjadi. Saat tiba di rumah, Dimas segera menunjukkan sisik emas itu kepada ayahnya, Pak Mulyo. "Ayah, lihat ini. Sisik emas yang diberikan oleh Putri Dewi sebagai tanda terima kasih karena aku telah merawatnya," kata Dimas dengan penuh semangat. Pak Mulyo terkejut melihat sisik emas itu dan mendengarkan cerita Dimas dengan seksama. "Anakku, kau benar-benar diberkati. Kebaikan hatimu telah mendatangkan berkah yang luar biasa," kata Pak Mulyo sambil tersenyum bangga. Dimas membawa sisik emas itu ke pasar di desa terdekat untuk menjualnya. Sesampainya di pasar, para pedagang dan pembeli terpesona oleh keindahan dan kilauan sisik emas tersebut.
Dimas bertemu dengan seorang pedagang kaya yang tertarik untuk membeli sisik emas itu dengan harga yang sangat tinggi. Dengan uang hasil penjualan sisik emas, Dimas dan ayahnya mampu memperbaiki rumah mereka yang kecil dan sederhana. Mereka mengganti atap rumbia dengan genteng yang kokoh, memperbaiki dinding rumah, dan menambahkan perabotan yang lebih nyaman. Rumah mereka kini menjadi tempat yang lebih nyaman dan aman untuk tinggal. Selain itu, Dimas juga menggunakan sebagian uangnya untuk membeli obat-obatan dan perawatan medis terbaik bagi ayahnya. Kesehatan Pak Mulyo perlahan mulai membaik dan dia merasa lebih kuat dan bersemangat setiap harinya. Dimas merasa sangat bahagia melihat ayahnya kembali sehat dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, Dimas juga menggunakan kekayaannya untuk membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Dia memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak, membantu membangun rumah-rumah untuk keluarga yang kurang mampu, dan mendirikan sekolah kecil untuk anak-anak di desa. Kebaikan hati Dimas membawa perubahan positif yang besar bagi seluruh desa. Penduduk desa sangat menghargai Dimas atas kebaikannya. Mereka mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan keberhasilan Dimas dan berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Selama pesta, mereka menceritakan kisah Dimas dan Putri Dewi yang ajaib kepada semua orang. Kisah tersebut menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Dimas merasa sangat bersyukur atas semua berkah yang telah ia terima. Dia belajar bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan selalu membawa kebaikan pada akhirnya. Sisik emas dari hutan gaib itu menjadi simbol kebaikan hati Dimas yang abadi, menginspirasi semua orang untuk selalu berbuat baik. Keberhasilan Dimas dalam mengubah kehidupannya dan desanya berkat kebaikan hatinya membuatnya menjadi teladan bagi semua orang. Desa yang dulunya sederhana kini berubah menjadi desa yang makmur dan harmonis. Semua ini berkat ketulusan Dimas dalam membantu sesama dan menggunakan berkah yang diterimanya dengan bijaksana. Dimas terus menggunakan kekayaannya untuk membuat perbedaan positif. Dia membangun sumur-sumur baru untuk memastikan semua warga desa memiliki akses air bersih, memperbaiki jalan-jalan desa, dan menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Anak-anak di desa kini memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh Dimas, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik. Kisah Dimas dan Putri Dewi yang ajaib menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Setiap malam, anak-anak di desa akan berkumpul di sekitar api unggun, mendengarkan cerita tentang kebaikan hati Dimas dan bagaimana itu membawa berkah yang tak terduga. Kisah itu menginspirasi mereka untuk selalu berbuat baik dan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Sisik emas dari hutan gaib menjadi simbol kebaikan hati Dimas yang abadi. Dimas tidak pernah lupa untuk bersyukur atas semua berkah yang telah diterimanya, dan dia selalu berdoa agar desa dan semua orang di dalamnya selalu hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Suatu hari, saat Dimas sedang berjalan-jalan di hutan yang kini terasa lebih ramah dan penuh kehidupan, dia merasa ada kehadiran yang familiar. Dia berhenti sejenak dan melihat sekelilingnya. Di antara pepohonan, dia melihat kilauan cahaya yang hangat dan lembut. Cahaya itu perlahan mendekat dan membentuk sosok Putri Dewi. Putri Dewi tersenyum dan berkata, "Dimas, kebaikan hatimu telah membawa kebaikan yang luar biasa bagi desamu dan dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik hati dan tulus, karena dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu." Dimas merasa sangat terharu dan bersyukur. "Terima kasih, Putri Dewi. Aku akan selalu mengingat nasihatmu dan berusaha untuk selalu berbuat baik," jawabnya dengan penuh hormat. Dengan perasaan damai, Putri Dewi perlahan menghilang kembali ke dalam cahaya. Dimas tahu
bahwa dia telah mendapatkan berkah yang lebih dari sekadar kekayaan materi. Dia telah menemukan makna sejati dari kebaikan hati dan ketulusan. Kehidupan Dimas dan desanya terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Setiap orang di desa saling membantu dan menghargai satu sama lain, menciptakan komunitas yang kuat dan harmonis. Sisik emas dari hutan gaib menjadi pengingat abadi bahwa kebaikan hati selalu membawa kebaikan yang lebih besar. Dan begitulah kisah Dimas dan Putri Dewi dari hutan gaib menjadi legenda yang terus dikenang dan diceritakan, menginspirasi generasi demi generasi untuk selalu berbuat baik dan menggapai kebahagiaan melalui ketulusan hati.